Di antara sekian banyak nama pahlawan nasional kita, ada satu yang kisahnya tuh beda. Gemanya terasa begitu kuat, seolah melampaui batas waktu. Siapa lagi kalau bukan Cut Nyak Dien? Soalnya, ceritanya ini bukan cuma soal perang melawan penjajah ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh sebuah epik tentang gimana seseorang bisa berubah total karena rasa kehilangan, lalu dikobarkan oleh sebuah sumpah, dan akhirnya diabadikan karena keyakinan yang wah tak tergoyahkan sama sekali. Pertanyaannya jadi gini, gimana ceritanya seorang perempuan bangsawan yang hidupnya serba nyaman, tiba-tiba bisa jadi lawan yang paling ditakutin, paling disegani sama penjajah Belanda? Yuk kita bedah bareng-bareng perjalanan hidupnya yang luar biasa ini. Oke, jadi untuk ngerti siapa Cut Nyak Dien, kita harus mundur sedikit. Perjalanannya ini nggak dimulai di tengah desingan peluru loh, tapi justru sebaliknya. Di dalam lingkungan kaum bangsawan Aceh yang penuh kemewahan. Nah, beliau lahir tahun 1848 di Lampadang, Aceh. Ayahnya, Teku Nantas Seutia, itu seorang ule balang, semacam kepala pemerintahan gitu deh. Tokoh yang sangat dihormati. Jadi silsilahnya jelas, darah biru. Bahkan ada jejak keturunan dari kerajaan Minangkabau. Dan ya, seperti perempuan bangsawan pada zamannya, pendidikannya fokus ke agama dan urusan rumah tangga. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau perempuan muda ini nantinya bakal jadi panglima perang kan? Tapi, semua ketenangan itu lenyap seketika. Pada tahun 1862, di usia yang sangat muda, baru 12 tahun, beliau menikah dengan Teuku Ibrahim Lamengga. Hidup berjalan. Sampai akhirnya di tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Dunianya jungkir balik. Setahun kemudian ia harus mengungsi bawa anaknya yang masih bayi. Dan puncaknya terjadi di tahun 1878. Suami tercintanya, Teuku Ibrahim, gugur di medan perang. Hancur. Dan momen inilah titik balik yang mengubah segalanya. Bayangin, di hadapan jasad suaminya, rasa sedihnya itu nggak bikin dia patah. Justru, kesedihan itu berubah jadi api. Api amarah, api perjuangan. Disitulah dia bersumpah. Sumpah untuk menghancurkan Belanda. Dan sumpah ini bukan sekedar kata-kata. Ini jadi misi suci yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Sumpah itu benar-benar membuka lembaran baru dalam hidupnya. Duka pribadi yang mendalam tadi, kini bertransformasi jadi sebuah perlawanan. Bukan perlawanan biasa, tapi perlawanan yang terorganisir dan sangat-sangat mematikan. Nah, 2 tahun berlalu setelah sumpahnya itu. Lalu, muncullah sosok baru. Seorang pemimpin pejuang Aceh yang terkenal karismatik dan juga cerdik. Namanya Teku Umar, dan dia ini masih sepupunya Cut Nyak Dien. Teku Umar datang melamar, mungkin karena dia melihat api yang sama berkobar di mata Cut Nyak Dien. Tapi Cut Nyak Dien ini bukan perempuan biasa. Dia nggak langsung terima lamarannya. Dia punya satu syarat. Syarat yang sangat tegas dan nggak bisa ditawar. Dia harus diizinkan ikut bertempur di medan perang, mendampingi Teku Umar. Jadi jelas ya, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah aliansi perang. Sumpahnya harus jadi bagian dari ikatan baru mereka. Dan kemitraan mereka berdua ini, wah, bener-bener jadi mimpi buruk buat Belanda. Gimana enggak? Pertama, mereka berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan pejuang Aceh yang tadinya terpencar. Lalu, ini yang paling jenius. Teku Umar pura-pura kerjasama sama Belanda. Buat apa? Buat dapetin senjata modern dan logistik dari mereka. Begitu dapat, ya udah, senjata itu langsung dipakai buat balik menyerang Belanda. Kemenangan besar pun diraih. Ini bukan cuma soal nyali, tapi soal taktik yang cerdas banget. Tapi, sepertinya takdir belum selesai menguji ketangguhan Cut Nyak Dien. Dia harus menghadapi kehilangan yang mendalam untuk kedua kalinya. Tapi kehilangan ini, alih-alih meruntuhkannya, justru akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi perlawanan Aceh. Benar saja, pada 11 Februari 1899, dalam sebuah serangan di Mulaboh, Teku Umar gugur, tertembak peluru Belanda. Bisa bayangin gak rasanya? Kehilangan suami untuk kedua kalinya. Rekan seperjuangan yang paling dia andalkan. Dunianya seakan runtuh lagi. Tapi, api di dalam dirinya menolak untuk padam. Bahkan ada cerita yang luar biasa. Saat putrinya, Cut Gambang, menangis histeris melihat ayahnya gugur, Cut Nyak Dien justru berkata dengan tegar, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Ini nunjukin kekuatan mental yang gak ada tandingannya. Di tengah duka paling dalam, dia masih bisa mengubah air mata jadi bahan bakar semangat buat pasukannya. Dan setelah kematian Teuku Umar, apa yang terjadi? Cut Nyak Dien enggak mundur, justru sebaliknya. Selama 6 tahun berikutnya, dialah panglima tertinggi.
Bayangin deh, seorang perempuan memimpin sisa pasukannya bergerilya di hutan belantara Aceh, bergerak kayak hantu, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang lagi. Perang gerilya ini benar-benar menguras tenaga, sumber daya, dan mental pasukan Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke babak akhir perjuangannya di medan perang. Perjuangannya ini nggak berakhir karena peluru musuh loh, tapi karena sesuatu yang lebih manusiawi. Kondisi tubuhnya sendiri dan sebuah tindakan yang lahir dari rasa iba. Ya gimana nggak? Bertahun-tahun hidup di hutan, terus bergerak, kurang makan, kurang istirahat, akhirnya tubuh pun menuntut balas. Kondisi fisiknya makin rentah, penglihatannya mulai kabur, dia menderita rabun, belum lagi rematik parah atau encok yang menyiksa. Pasukannya juga makin sedikit. Secara fisik, dia makin lemah, tapi semangatnya itu yang nggak pernah goyah sedikit pun. Dan disinilah ironi terbesar dalam kisahnya. Penangkapan Cut Nyak Dien itu kompleks banget. Dia nggak dikalahkan dalam pertempuran, tapi panglima kepercayaannya sendiri, Panglaut, yang diam-diam ngasih tahu lokasinya ke Belanda. Kenapa? Bukan karena benci, justru sebaliknya, karena iba. Panglaut nggak tega lagi ngelihat kondisi pimpinannya yang makin menderita. Sebuah pengkhianatan yang lahir dari rasa sayang. Tapi jangan kira dia menyerah begitu saja. Saat tentara Belanda datang menangkapnya, apa yang dia lakukan? Dalam kondisi lemah dan sakit, dia masih sempat menghunus rencongnya. Dia berteriak menantang, "Jangan sentuh badan saya, KP." Luar biasa kan? Bahkan di titik terendahnya pun, apinya masih menyala. Dia jatuh, tapi bukan sebagai pecundang. Dia jatuh sebagai seorang ratu perang. Oke, pertempuran dengan senjatanya mungkin sudah selesai. Tapi perjuangan Cut Nyak Dien belum berakhir. Perjuangannya hanya bertransformasi. Masuk ke babak terakhir hidupnya, yang sunyi di tanah pengasingan. Belanda tuh pinter. Mereka tahu banget, meskipun sudah tertangkap, karisma dan pengaruh Cut Nyak Dien ini masih berbahaya. Masih bisa menyurut perlawanan baru. Makanya, di tahun 1906, mereka nggak memenjarakannya di Aceh. Mereka mengasingkannya jauh sekali ke Sumedang, Jawa Barat. Dan identitas aslinya dirahasiakan rapat-rapat dari penduduk setempat. Mereka berusaha memadamkan apinya dengan mencabutnya dari tanah Aceh yang begitu dia cintai. Dan di Sumedang inilah terjadi transformasi terakhirnya yang mungkin paling luar biasa. Coba kita lihat perbandingannya. Di Aceh, dia adalah ratu perang, pemimpin gerilya yang ditakuti. Tapi di Sumedang, dia dikenal sebagai Ibu Prabu atau Ibu Ratu. Bukan ratu perang, tapi seorang guru ngaji yang sangat dihormati. Warga di sana nggak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka cuma kenal seorang nenek buta yang begitu fasih dan lembut mengajarkan Al-Quran. Jadi, di tahun 1906, dia diasingkan. 2 tahun kemudian, pada 6 November 1908, beliau wafat di usia 60 tahun. Wafat dalam sunyi, jauh dari tanah kelahirannya, dan dimakamkan sebagai Ibu Prabu. Selama puluhan tahun, hampir 50 tahun, nggak ada yang tahu di mana sebenarnya Ratu Perang Aceh ini dimakamkan. Baru pada tahun 1959, makamnya ditemukan, dan identitas aslinya terungkap. Dan puncaknya, pada 2 Mei 1964, negara secara resmi menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jadi, kalau kita renungkan lagi, pertanyaannya adalah, apakah perjuangannya benar-benar berakhir di medan perang? Atau jangan-jangan perjuangannya itu hanya berubah wujud menjadi sebuah warisan abadi? Kisahnya mengajarkan kita bahwa perlawanan itu nggak selalu soal senjata, tapi bisa juga berupa sumpah, keteguhan hati, dan ilmu yang diwariskan dalam sunyi. Sebuah warisan yang apinya tak akan pernah bisa dipadamkan.